Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi fungsi dan pemodelan. Dalam materi ini, kami akan membahas bagaimana konsep fungsi dalam matematika dapat digunakan untuk memodelkan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertumbuhan tabungan. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bahwa fungsi bukan hanya konsep abstrak, tetapi juga alat yang dapat membantu kita memahami dan menganalisis kondisi nyata. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita pikirkan beberapa pertanyaan berikut. Bagaimana cara kita mengetahui kapan tabungan kita mencapai jumlah tertentu? Apakah pertumbuhan tabungan selalu bertambah secara tetap atau justru bisa berubah-ubah seiring waktu? Dan yang paling penting, jenis fungsi apa saja yang dapat kita gunakan untuk mengabarkan kondisi tersebut? Melalui pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan mulai memahami pentingnya fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian pertama, kita akan membahas fungsi akar. Fungsi akar merupakan salah satu jenis fungsi dalam matematika yang sering digunakan untuk memodelkan berbagai fenomena. Misalnya, hubungan antara luas dan panjang sisi atau hubungan antara beberapa besaran dalam fisika. Fungsi akar adalah fungsi yang memuat variabel di dalam tanda akar. Artinya, nilai dari fungsi diperoleh dengan mengambil akar dari suatu variabel. Contohnya, fungsi f dari x sama dengan akar dari x, yang berarti setiap nilai x akan diubah menjadi akar dari nilai tersebut. Bentuk paling sederhana dari fungsi akar adalah f dari x sama dengan akar dari x. Namun dalam pemodelan matematika, fungsi akar juga dapat ditulis dalam bentuk yang lebih umum, yaitu a akar dari x dikurangi h, kemudian ditambah k. Nilai a, h, dan k digunakan untuk mengubah bentuk atau posisi grafik fungsi tersebut. Contoh pertama, diketahui fungsi f dari x sama dengan akar dari x dan diminta menentukan nilai f9. Jika kita substitusikan x sama dengan 9, maka nilai fungsi tersebut adalah akar dari 9, yaitu 3. Contoh kedua, diketahui fungsi f dari x sama dengan 2 akar dari x dan kita diminta menentukan nilai f 16. Jika kita masukkan nilai x sama dengan 16, maka diperoleh 2 dikali akar 16. Karena akar 16 adalah 4, maka hasilnya adalah 2 dikali 4 dan hasil akhirnya adalah 8. Setelah mempelajari fungsi akar, selanjutnya kita akan membahas fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang sering digunakan untuk memodelkan pertumbuhan atau penurunan suatu nilai. Misalnya, pertumbuhan populasi, peluruhan zat radioaktif, dan pertumbuhan tabungan di bank. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang variabelnya berada pada pangkat. Artinya nilai x tidak berada di depan atau dalam akar, tetapi berada pada posisi pangkat. Contohnya adalah fungsi 2 pangkat x. Bentuk umum fungsi eksponensial adalah f dari x sama dengan a pangkat nilai x. Nilai a disebut basis dan harus lebih besar dari 0 serta tidak boleh sama dengan 1. Contoh pertama, diketahui fungsi 2 pangkat x dan kita diminta menentukan nilai f3. Jika kita substitusikan x sama dengan 3, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3, yaitu 8. Contoh kedua, diketahui fungsi 3 pangkat x dan kita diminta menentukan nilai f2. Jika nilai x sama dengan 2, maka nilai fungsi tersebut adalah 3 pangkat 2, yaitu 9. Setelah mempelajari fungsi eksponensial, selanjutnya kita akan membahas fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan kebalikan dari fungsi eksponensial dan sering digunakan untuk menentukan pangkat suatu bilangan. Logaritma merupakan operasi yang berkebalikan dengan eksponensial. Jika a pangkat b sama dengan c, maka logaritma basis a dari c sama dengan b. Dengan kata lain, logaritma digunakan untuk menentukan nilai pangkat. Bentuk umum fungsi logaritma adalah f dari x sama dengan logaritma basis a dari x. Nilai a disebut basis logaritma. Fungsi ini memiliki beberapa syarat, yaitu basis harus lebih besar dari 0, tidak boleh sama dengan 1, dan nilai x harus lebih besar dari 0. Contoh pertama, kita diminta menentukan logaritma basis 2 dari 8. Kita pasang dulu sifat kebalikan yang tadi.
Nah, selanjutnya kita mencari pangkat berapa dari 2 yang menghasilkan 8. Karena 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka logaritma basis 2 dari 8 adalah 3. Contoh kedua, kita mencari logaritma basis 10 dari 100. Kita pasang lagi sifat kebalikan yang tadi. Karena 10 pangkat 2 sama dengan 100, maka logaritma basis 10 dari 100 adalah 2. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi piecewise. Fungsi ini berbeda dengan fungsi sebelumnya karena memiliki lebih dari satu aturan fungsi yang berlaku pada interval nilai tertentu. Fungsi piecewise adalah fungsi yang memiliki beberapa rumus berbeda tergantung pada nilai x. Artinya, jika nilai x berada pada interval tertentu, maka kita menggunakan rumus yang sesuai dengan interval tersebut. Secara umum, fungsi piecewise dituliskan dengan beberapa bagian fungsi yang masing-masing berlaku pada interval tertentu. Setiap bagian fungsi digunakan sesuai dengan nilai x yang memenuhi syarat pada interval tersebut. Contoh pertama, diberikan fungsi piecewise dengan 2 aturan dan kita diminta menentukan nilai f dari 1. Karena 1 lebih kecil dari 2, maka kita menggunakan rumus pertama yaitu x ditambah 1. Sehingga kita substitusikan x sama dengan 1 dan hasilnya adalah 2. Contoh kedua, dengan aturan yang sama kita mencari nilai f dari 3. Karena 3 lebih besar atau sama dengan 2, maka kita menggunakan rumus kedua yaitu x kuadrat. Lalu kita substitusikan x sama dengan 3 sehingga menjadi 3 pangkat 2 dan hasilnya adalah 9. Pada bagian ini kita akan membahas fungsi tangga. Fungsi tangga merupakan salah satu bentuk khusus dari fungsi piecewise, di mana nilai fungsi berubah secara tiba-tiba pada interval tertentu sehingga grafiknya terlihat seperti tangga. Fungsi tangga adalah fungsi yang nilainya tetap pada suatu interval, kemudian berubah secara tiba-tiba ketika masuk ke interval berikutnya. Karena perubahan nilainya terjadi secara loncat, grafik fungsi ini terlihat seperti anak tangga. Pada fungsi tangga, setiap interval memiliki nilai yang tetap. Misalnya pada interval 0 sampai kurang dari 2 nilainya 1, kemudian pada interval 2 sampai kurang dari 4 nilainya 2, dan seterusnya. Contoh pertama, diberikan fungsi tangga dengan 2 aturan dan kita akan mencari nilai f dari 2. Karena 2 berada pada interval 0 sampai kurang dari 3, maka nilai fungsi pada interval tersebut adalah 1. Contoh kedua, dengan aturan yang sama kita mencari nilai f dari 4. Karena 4 berada pada interval 3 sampai kurang dari 6, maka nilai fungsi pada interval tersebut adalah 2. Setelah memahami 5 jenis fungsi yaitu fungsi akar, eksponensial, logaritma, piecewise, dan fungsi tangga, selanjutnya kita akan melihat bagaimana fungsi-fungsi tersebut dapat digunakan dalam suatu penerapan, yaitu dalam pemodelan pertumbuhan tabungan. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Xavier mulai menabung di Bank Astrion dengan uang awal 1 juta rupiah. Di awal menabung, Xavier merasa uangnya bertambah sangat lambat, bahkan hampir tidak terasa perubahannya. Setelah beberapa waktu, tabungannya mulai berkembang karena adanya bunga bank sebesar 5% per tahun. Xavier kemudian punya target. Ia ingin tabungannya mencapai 2 juta rupiah, tapi ia tidak tahu kapan itu bisa terjadi. Selain itu, bank juga punya aturan bunga yang berbeda-beda tergantung jumlah saldo, dan bonus dari bank diberikan secara bertahap, tidak terus-menerus. Dari situ, Xavier ingin memahami bagaimana sebenarnya perkembangan uangnya kalau dijelaskan dengan matematika. Oke, kita mulai dari kondisi awal, yaitu saat pertumbuhan masih lambat. Untuk menggambarkan pertumbuhan yang lambat seperti ini, kita bisa menggunakan fungsi akar. Kenapa fungsi akar? Karena grafiknya naik, tapi pelan di awal. Misalnya setelah 9 bulan, kita hitung akar dari 9 hasilnya 3. Artinya, walaupun waktu sudah berjalan cukup lama, peningkatannya masih kecil. Ini sesuai dengan kondisi Xavier di awal menabung. Setelah tabungan mulai stabil, barulah uang Xavier berkembang lebih cepat karena adanya bunga bank. Nah, perubahan seperti ini cocok dimodelkan dengan fungsi eksponensial. Karena setiap tahun, uangnya bertambah berdasarkan persentase dari jumlah sebelumnya. Misalnya setelah 2 tahun, hasilnya menjadi Rp1.102.500.
Di sini mulai terlihat bahwa uangnya tidak bertambah secara tetap, tapi semakin lama semakin cepat. Dan sekarang Xavier punya pertanyaan penting. Ia ingin tahu kapan tabungannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Di sini kita tidak mencari jumlah uang, tapi mencari waktu. Untuk itu, kita gunakan logaritma. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan sekitar 14 tahun. Artinya, untuk mencapai target tersebut, Xavier harus menabung cukup lama. Namun dalam kenyataannya, bunga bank tidak selalu tetap. Besarnya bunga tergantung dari jumlah uang yang dimiliki. Kalau uangnya masih sedikit, bunganya kecil. Kalau uangnya besar, bunganya juga lebih besar. Kondisi seperti ini kita modelkan dengan fungsi piecewise. Artinya, satu fungsi punya beberapa aturan tergantung kondisi tertentu. Ini membuat model kita menjadi lebih realistis. Dan yang terakhir kita lihat bonus dari bank. Bonus ini tidak diberikan secara terus-menerus tetapi bertahap. Misalnya kalau saldo naik ke level tertentu baru dapat bonus tambahan. Model seperti ini disebut fungsi tangga karena grafiknya tidak halus tapi naik secara loncat seperti tangga. Ini sering muncul dalam kehidupan nyata, misalnya dalam bonus, diskon, atau level keanggotaan. Oke, setelah kita memahami masing-masing fungsi secara terpisah, sekarang kita akan melihat bagaimana semua fungsi tersebut dapat ditampilkan dalam grafik. Tujuannya adalah untuk melihat hubungan antar fungsi dan bagaimana semuanya digunakan untuk menjelaskan satu permasalahan yang sama, yaitu perkembangan tabungan. Pertama, kita akan melihat grafik yang menggambarkan kondisi awal tabungan Xavier. Grafik ini adalah grafik fungsi akar. Terlihat bahwa grafik naik, tapi sangat pelan di awal. Ini menunjukkan bahwa meskipun waktu berjalan, pertumbuhan tabungan masih kecil. Hal ini sesuai dengan kondisi Xavier di awal menabung, di mana uangnya belum bertambah secara signifikan. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana tabungan Xavier berkembang setelah mendapatkan bunga. Grafik ini adalah grafik fungsi eksponensial. Berbeda dengan sebelumnya, grafik ini semakin lama semakin curam. Artinya, pertumbuhan menjadi semakin cepat. Ini menggambarkan kondisi tabungan Xavier setelah mendapatkan bunga, di mana uangnya berkembang dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita akan melihat fungsi yang digunakan untuk mencari waktu dalam suatu pertumbuhan. Grafik ini adalah grafik fungsi logaritma. Grafik ini naik, tetapi semakin lama semakin landai. Fungsi ini digunakan ketika kita ingin mencari waktu, misalnya saat Xavier ingin mengetahui kapan tabungannya mencapai target tertentu. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana aturan yang berbeda dapat dimodelkan dalam suatu fungsi. Grafik ini adalah grafik fungsi piecewise. Terlihat bahwa grafik terdiri dari beberapa bagian dengan nilai yang berbeda-beda. Ini menggambarkan kondisi di mana suatu aturan berubah tergantung situasi, seperti bunga bank yang berbeda sesuai jumlah saldo. Dan yang terakhir kita akan melihat fungsi yang menggambarkan perubahan secara bertahap. Grafik ini disebut grafik fungsi tangga. Bentuknya tidak halus, tetapi naik secara loncat seperti anak tangga. Ini menggambarkan kondisi seperti bonus yang diberikan secara bertahap, bukan secara terus-menerus. Setelah memahami masing-masing fungsi, sekarang kita lihat penerapannya dalam satu kasus tabungan Xavier. Nah, grafik ini menunjukkan perkembangan tabungan Xavier. Kurva menunjukkan pertumbuhan tabungan, garis horizontal menunjukkan target, dan titik ini menunjukkan kapan target tersebut tercapai, yaitu sekitar tahun ke-14. Dengan menampilkan grafik secara terpisah, setiap fungsi dapat dipahami dengan lebih jelas sebelum digunakan dalam satu penerapan nyata. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa berbagai jenis fungsi dalam matematika sebenarnya saling berkaitan. Mulai dari pertumbuhan lambat, pertumbuhan cepat, mencari waktu, sampai aturan yang berbeda-beda. Semua itu bisa digunakan untuk menjelaskan satu hal sederhana, yaitu perkembangan tabungan. Inilah bukti bahwa matematika bukan hanya teori, tetapi sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai kesimpulan, fungsi dalam matematika dapat digunakan untuk memodelkan berbagai kondisi nyata dalam kehidupan sehari-hari, seperti pertumbuhan tabungan. Setiap jenis fungsi memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga penggunaannya disesuaikan dengan kondisi yang ingin dimodelkan. Melalui pemodelan matematika, kita tidak hanya memahami suatu keadaan, tetapi juga dapat menganalisis dan memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Demikian materi yang telah kami bahas, semoga bermanfaat. Terima kasih.